Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 minggu ke-14, di mana detik-detik kita akan menghadapi asesmen di minggu ke-16. Nah, semoga harapan saya setelah 14 minggu ini kita belajar bahasa Inggris tentang giving opinion, teman-teman paham apa saja itu cara pendapat, cara menyampaikan pendapat, cara mengkritik, cara setuju dengan pendapat orang, cara memberikan pendapat baik atau benar. Nah, adapun sebelum hari ini kita akan belajar tentang simulasi tutorial forum warga Indonesia. Apa saja itu tentang forum warga Indonesianya, apa saja forum yang boleh dimasukin, dan apa saja forum yang tidak boleh kita masukin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Minum juga boleh, nanti waktu teman-teman melihat atau mendengarkan video pembelajaran ini dalam keadaan yang tenang. Dan juga kalau haus tinggal minum saja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada minggu ke-14 ini, yang pertama itu adalah mampu memberikan pendapat atau giving opinion dengan asertif. Nah, kembali lagi teman-teman, asertif, kalau teman-teman memahami di minggu ke-12 itu sudah saya jelaskan apa itu asertif. Jadi, kalau belum tahu silakan kembali untuk melihat video pembelajaran minggu ke-12. Yang kedua, mempertahankan percakapan dalam forum warga dan juga menggunakan bahasa Inggris yang sopan dan santun. Dan ada pun useful expression. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan bagaimana ekspresi kita dalam mengungkapkan suatu pendapat, mengungkapkan suatu persetujuan, dan bagaimana ekspresi di saat kita tidak setuju. Yang pertama yaitu adalah giving opinion, seperti yang kita bahas pada lalu-lalunya, yaitu adalah I think, in my opinion, to be honest. To be honest itu artinya kalau mau jujur ya, gitu. Secara tidak langsung kayak sejujurnya, to be honest, sejujurnya. Nah, jadi kan sejujurnya kamu itu cocok untuk memberikan pendapat. Nah, gitu. Jadi intinya to be honest tuh kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu seperti kayak saya kalau mau jujur ya boleh ya. Nah, gitu intinya tuh. Dan ada pun agreeing adalah kesetujuan. I totally agree. Aku sangat setuju. That's a good point. Itu adalah poin yang bagus. I'm with you. Aku bersamamu. Itu adalah contoh dari agreeing atau yang setuju. Dan jika tidak setuju, I see your point, but ini sudah kita bahas ya. I'm not sure about that. I disagree politically. Gitu teman-teman. Selanjutnya itu adalah isu sosial kita. Nah, ini kita akan mengangkat isu sosial kita. Salah satu contoh itu adalah pantai yang ada di Indonesia atau pantai yang ada di Bengkulu. Kalau kita ingin melihat pantai di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata mempunyai pantai. Apalagi yang di Sumatera ini yang tinggalnya di pinggir pesisir. Salah satu contohnya itu adalah di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Nah, itu teman-teman bagaimana pendapatmu tentang satu, sampah plastik di area wisata. Dua, kemacetan di jalan pulang sekolah. Dan yang ketiga, parkir liar yang mengganggu jalan. Kalau untuk kemacetan di jam pulang sekolah itu kalau di daerah pantai jarang ya teman-teman kita lihat di pantai Bengkulu, kecuali kalau di pantai Indonesia. Mungkin di Jakarta ya salah satu contohnya itu sangat padat sekali. Sudah tahu jalan macet ditambah juga dengan parkir liar yang mengganggu jalan. Apalagi sampah plastik yang ada di area wisata. Adapun selanjutnya itu adalah aturan simulasi forum. Nah, waktu kita membuat forum itu teman-teman untuk memberikan pendapat, ada aturannya. Yaitu adalah formasi meja bundar. Kelas diatur melingkar untuk mendorong kesetaraan pendapat sesuai budaya saling memuliakan. Yang kedua, berperan aktif. Setiap kelompok terdiri dari ketua RT, pelopor, dan warga. Semua wajib berbicara minimal 3 kali. Dan ada pun adab berkomunikasi saat kita di forum. Nah, itu kita mementingkan etika dan empati. Dalam Islam dan nilai kewargaan negaraan, kita diajarkan untuk mendengarkan tanpa memotong, active listening, menggunakan kata-kata yang baik, speak kindly, menghargai perbedaan pendapat sebagai rahmat.
Nah, adapun target kita hari ini, mengapa 3 kali untuk pertukaran pesan? Untuk mencapai skor maksimal sangat baik, Anda harus mampu mempertahankan percakapan lebih dari 3 kali pertukaran. Ini melatih kelancaran dan kepercayaan diri Anda di dunia kerja nanti. Dan adapun rubrik penilaian seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya kita juga udah bahas interaksi lisan, kualitas pendapat, etika. Ini sama teman-teman boleh di checklist ataupun boleh ditulis esainya. Selanjutnya adalah pilih topik kelompokmu. Nah, ini topiknya teman-teman. Apakah mau kemacetan kota, atau ke fasilitas publik, atau ke tentang isu sosial yang ada di masyarakat sekitar, atau ke kenakalan remaja, itu boleh diangkat semua teman-teman. Tapi yang pastinya, ini contohnya itu adalah kemacetan kota atau fasilitas publik. Selanjutnya itu adalah self reflection. Itu adalah refleksi diri kita. Seberapa berani kamu? Berdasarkan data minggu lalu, 70% siswa sudah berani menggunakan I think. Was I brave enough today? Did use correct expression? Was I brave enough today? Aku rasa aku sudah berani untuk hari ini. Jadi 70% dari siswa kita itu yang saya nilai baru 70%. Sisanya lagi menyusul 30%-nya. Oke teman-teman, apapun pendapat teman-teman, yang pastinya setiap pendapatmu adalah benih bagi perubahan sosial. Sampai jumpa di simulasi pendalaman minggu depan. Nah, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan chat japri saya di WA ataupun boleh ditanya langsung di WA Group. WA Group nggak saya tutup. Dan kalaupun memang ada sesuatu hal yang ingin ditambah atau mau memberikan materi lanjutan boleh, ataupun ingin teman-teman otodidak juga mencari materi lainnya juga boleh. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye bye.